Mereka itu tidak pernah menganggap kegagalan sebagai akhir dari sebuah perjalanan. Wow, keren. Iyalah, orang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman batir-batir, dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian, matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channel Kang Itowe, channel motivasi, solusi, dan amburadul. Untuk batir-batir kabeh yang hidupnya itu susah, sengsara, utangnya merana merenek, utangnya itu sana sini, salahnya apa sih? Nah, begini teman-teman. Jadi jika kalian mungkin hidupnya masih menderita, ya masih kesusahan, mungkin kalian tidak memiliki mental seperti mentalnya orang sukses. Nah, orang sukses itu punya pola pikir yang sangat unik menurut saya. Memang pola pikir orang sukses itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Jadi jika kalian ingin sukses, kalian harus belajar dulu pola pikir orang sukses. Pola pikir orang sukses itu bagaimana dan seperti apa. Nah, kalian simak video saya ini sampai selesai, jangan di skip-skip dulu agar kalian paham. Siapa tahu dari kalian bisa mencoba rumus orang sukses. Rumusnya untuk menjadi sukses, teman-teman. Nah, mental orang sukses yang pertama, mereka itu tidak pernah menganggap kegagalan sebagai akhir dari sebuah perjalanan. Wow, keren. Iyalah, orang sukses. Jadi begini teman-teman, orang sukses itu jika mereka gagal, mereka tidak menyerah, mereka akan mencobanya lagi, mencoba dan terus mencoba ya teman-teman. Dan akhirnya mereka bisa sukses itu karena bukannya mereka tidak pernah gagal, tapi mereka itu selalu mencoba. Mereka orang sukses itu tidak percaya yang namanya kegagalan. Mereka percaya kalau kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan, teman-teman. Jadi kalian mungkin membuka sebuah usaha hanya sekali, terus kalian gagal dan kalian tidak mau berusaha lagi. Nah, ini berarti kalian mentalnya mental melarat, mental miskin. Dan mental orang sukses yang kedua atau pola pikir orang sukses yang kedua adalah mereka itu mampu menerima siapa diri mereka. Artinya begini teman-teman. Jadi orang sukses itu tahu kemampuan yang mereka miliki itu sebatas apa. Jika mereka mengerjakan sesuatu di batas kemampuan mereka, mereka tidak akan mau. Mereka hanya mengerjakan sesuatu yang mereka bisa kerjakan. Itu cirinya orang sukses, mentalnya orang sukses. Contohnya begini teman-teman. Ada orang sukses, orang sugih lah. Beliau ini biasanya itu berjualan pakaian. Ahlinya itu di bidang pakaian. Ketika ada orang menawarinya untuk join, istilahnya kerjasama untuk berjualan kuliner, kalau orang sukses itu tidak mau, teman-teman. Karena apa? Yaitu tadi, karena ini sudah di batas kemampuan dia. Jadi dia itu mengerjakan apa yang mereka pahami dan mereka ahli di dalamnya. Mereka tidak mengerjakan banyak hal sebelum mereka paham. Mungkin ada orang sukses yang mengerjakan banyak hal ya teman-teman. Ada mungkin seorang sukses yang usahanya itu
banyak cabangnya, ada usaha kuliner, ada usaha pakaian, ada usaha teknologi dan lain-lain. Itu karena mereka sudah paham, mereka mampu untuk itu. Nah, itulah bedanya kalau orang mental miskin. Mental miskin itu biasanya gampang tergiur, nggak tahu apa-apa, melihat temannya sukses, ikut-ikutan. Itu makanya banyak sekali orang yang bangkrut karena mereka usaha itu hanya ikut-ikutan, teman-teman. Kalian jangan lakukan ini. Dan pola pikir orang sukses yang ketiga adalah mereka itu memiliki tujuan. Jadi mereka itu tujuannya itu jelas, teman-teman. Mereka menginginkan sesuatu. Sebelum mereka mencapai tujuannya, mereka tidak akan berhenti, tidak pantang menyerah. Inilah kadang-kadang ya, orang miskin itu ya, orang melarat bin keres seperti saya, punya tujuan. Ketika tujuan itu sepertinya lama sekali tidak tercapai, akhirnya diganti dengan tujuan lain. Itulah mengapa sering gagal, teman-teman ya. Tidak sukses-sukses, tidak sugih-sugih ya karena itu. Misalnya begini, saya ingin punya mobil Pajero Sport warna hitam. Sudah lama sekali saya memimpikan itu. Tujuan saya ingin punya mobil Pajero Sport warna hitam. Karena lama tidak tercapai-capai, ya akhirnya saya ganti tujuan saya. Motor-motor Suprafit atau Revo pun jadi. Nah, inilah akhirnya penyebab kegagalan, teman-teman. Mengubah tujuan itu jangan kalian lakukan, teman-teman. Jika kalian sudah punya tujuan ya, lakukan apapun itu. Yang penting tidak melanggar undang-undang, melanggar hukum, melanggar norma agama, melanggar norma kemasyarakatan ya kalian harus lakukan apapun itu untuk mencapai tujuan kalian. Yang penting itu baik, teman-teman. Kalian harus seperti itu. Dan pola pikir orang sukses yang keempat adalah mereka tidak mengharapkan sesuatu akan berubah dengan sendirinya. Jadi maksudnya begini. Jadi segala sesuatu itu ya teman-teman, tidak bisa berubah kalau tidak ada yang berubah. Ya, memang segala sesuatu itu sudah diatur oleh Sang Pencipta, diatur oleh Tuhan. Tapi kita sebagai manusia, kita harus percaya kita itu bisa untuk merubah keadaan. Bukan kita tidak percaya Tuhan, tapi kita sebagai manusia juga diwajibkan untuk ikhtiar berusaha. Jadi begini teman-teman, orang sukses itu intinya tidak menunggu bola. Orang sukses itu selalu menjemput bola. Itulah mengapa mereka selalu take off-nya duluan ya teman-teman. Mereka selalu setar duluan karena mereka menjemput bola. Jadi ketika orang-orang ini masih miskin, orang sukses ini sudah kaya di depan karena mereka menjemput bola. Mereka tidak menunggu. Kalian bisa kembangkan ini teman-teman. Kalian berpikir sendiri. Oh iya ya, pasti seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut untuk yang kelima ya teman-teman. Jadi pola pikir orang sukses adalah tidak membiarkan diri mereka hanyut dalam masalah. Mereka tidak terfokus dalam masalah ya teman-teman. Jadi ketika mereka memiliki masalah, mereka itu tidak fokus pada masalahnya saja. Mereka itu mencari pilihan lain. Oh, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Misalnya begini teman-teman. Ada seorang pengusaha minyak sawit misalnya. Minyak sawit ini untuk dijadikan minyak goreng. Lalu ada masalah bahan ini, kelapa sawit ini trek, tidak ada buahnya. Jadi untuk membuat minyak goreng ini, karena permintaan konsumen banyak,
apakah harus menunggu saja sampai sawit ini banyak buahnya untuk membuat minyak goreng atau mencari pilihan lain? Kalau orang sukses begini teman-teman, mereka akan mencari alternatif lain. Mungkin mereka akan mencari kelapa untuk dijadikan minyak goreng. Itu bisa teman-teman, karena orang sukses itu tidak fokus pada masalahnya, tapi akan fokus kepada pilihan-pilihan lain. Itu yang dilakukan orang sukses teman-teman. Kalian bisa lakukan ini. Jika kalian ada masalah, jangan fokus ke masalahnya, kalian bisa cari solusi-solusi yang lain teman-teman. Nah, lanjut ke pola pikir orang sukses yang keenam. Orang sukses itu bersikap tegas dalam mengambil keputusan. Nah, jika mereka mengambil suatu keputusan, yaitu tegas. Ini misalnya orang sukses ingin membuka usaha yang baru di tempat A. Oke, tempat ini yakin. Nah, dan jika gagal ya teman-teman, dan jika usahanya ini gagal di tempat A tadi, orang sukses tidak akan pernah menyesal. Ya, mereka akan membenahi diri mereka supaya kedepannya lebih baik. Inilah teman-teman ya, seperti di awal tadi, orang sukses itu bukannya tidak pernah gagal. Hanya saja mereka itu punya keyakinan bahwa kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Itu teman-teman. Dan kita lanjutkan yang terakhir ya, yang ketujuh. Pola pikir orang sukses itu tahu bahwa hidup adalah belajar tanpa henti. Ini teman-teman yang harus kalian miliki. Jadi kalian harus membuka diri kalian, terus belajar. Jangan kalian menutup diri, seolah-olah kalian sudah pintar, sudah canggih, kalian tidak mau menerima saran dari orang lain. Inilah makanya banyak sekali para pemula usaha yang akhirnya gagal karena mereka tidak mau mendengarkan saran dari orang lain. Seolah-olah itu mereka sudah pintar, mereka itu sombong, tidak mau mendengarkan orang lain. Pokoknya ya ini yang saya putuskan. Inilah sifat-sifat atau pola pikir orang sukses ya teman-teman. Kalian bisa terapkan ini pada diri kalian. Jika kalian dari ketujuh yang sudah saya sebutkan tadi sudah ada 3 atau 4 diantaranya, ya kalian tinggal menambah lagi dari ketujuh ini. Kalian bisa putar video saya ini berulang-ulang ya teman-teman, agar kalian itu bisa paham. Jangan hanya sekilas-sekilas saja, apalagi di skip-skip. Itu saya sarankan jangan teman-teman, karena kalian akan gagal. Sudah di bagian yang ketiga sudah kalian tinggalkan video saya. Akhirnya kalian hanya memakai 3 ini. Jika kalian memakai yang 3 ini, yang 4 tidak dipakai, ya percuma teman-teman, kalian akan gagal. Dan jika kalian lupa, ya itu tadi bisa diputar-putar ulang lagi. Oke, begitu saja ya teman-teman yang sudah menyaksikan sampai selesai. Saya ucapkan matur nuwun, terima kasih. Yang baru ketemu channel saya ini, subscribe dulu, aktifkan loncengnya, like video saya, dan yang terakhir komen-komen di bawah, positif negatif terserah. Apalagi ada yang mau ditanyakan itu boleh teman-teman, kalau saya sempat akan saya jawab. Kalau saya tidak sempat jawab, ya mohon maaf, mungkin saya akan menjawabnya dengan video-video saya yang terbaru. Begitu ya teman-teman. Oke, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.